Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi ke channel kita. Video kali ini saya masih khususkan untuk teman-teman job seeker atau para pencari kerja. Nah, karena background pekerjaan saya lebih banyak berkecimpung di dunia Human Resource and Development atau HRD, jadi saya pengen bagi-bagi tips nih buat teman-teman pencaker seputar lowongan kerja. Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara scan barcode untuk melamar kerja. Nah, kali ini saya pengen bahas bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang bisa menarik perhatian HRD. Nah, perlu teman-teman job seeker catat nih, kebanyakan job seeker itu sering buat surat lamaran kerja itu asal-asalan. Asal buat, asal jadi, asal print, asal kirim. Bener gak? Iya kan? Padahal surat lamaran kerja itu punya pengaruh yang sangat penting untuk mempromosikan diri kamu kepada HRD. Nah, jadi kalau kamu buat surat lamaran kerjanya asal-asalan, maka kesempatan untuk mendapatkan kerja pun juga akan hilang begitu saja. Oke, jadi ini saya ada contoh surat lamaran kerja yang menarik. Pengen tahu caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Check this out. Adalah salah satu contoh surat lamaran kerja yang bisa menarik perhatian HRD. Nah, silakan teman-teman catat ya. Jadi hal pertama yang teman-teman perlu perhatikan saat membuat surat lamaran kerja adalah backgroundnya. Ya, kebanyakan job seeker itu buat lamaran kerja polos, putih aja surat lamaran kerjanya, ya hitam putih gitu. Jadi usahakan teman-teman buat background yang menarik, kok dengan kombinasi warna yang menarik. Tapi juga jangan terlalu rame. Yang terpenting tulisan dalam surat lamaran pekerjaannya itu bisa dibaca dengan jelas. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman itu juga harus bisa mengerti kondisi psikologi HRD. HRD itu banyak sekali kerjaannya ya, belum reportnya, belum rekrutmen, belum training, apalagi di atas mejanya bertumpuk surat lamaran kerja. Jadi kalau surat lamaran kerja teman-teman itu polos-polos aja, hitam putih, itu bisa di skip aja sama HRD. Tapi kalau berwarna seperti ini akan menarik perhatian HRD gitu ya. Jadi penting buat background yang menarik, ada warna-warnanya gitu, tidak polos-polos amat. Oke, itu hal pertama. Hal yang kedua, nah, yang kedua teman-teman silahkan masukkan foto teman-teman ya. Dimasukkan foto dan tulis nama teman-teman di atas. Nah, foto ini juga penting. Kenapa? Karena dari foto ini HRD bisa melihat wajah dari calon pelamar di perusahaannya. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman punya penampilan yang menarik. Nah, ini juga bisa menjadi nilai lebih ya untuk penilaian HRD. Nah, kebanyakan job seeker itu tidak mencantumkan foto dan namanya ya. Tapi silahkan pasang foto yang agak-agak formal ya, jangan yang foto-foto lebay gitu ya. Jadi pakai yang foto-foto formal tapi yang sesuai. Nah, itu penting. Kemudian selanjutnya di bagian atas ini itu ada perihal ya. Perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Jadi tujuan dari surat lamaran kerja teman-teman itu jelas, yaitu untuk melamar pekerjaan. Nah, rata-rata job seeker juga kadang lupa menulis perihal di surat lamaran kerja. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tujuan. Tujuan surat lamaran kerja teman-teman itu ke siapa? Di perusahaan mana? Ya. Jadi teman-teman silahkan cantumkan tujuan dari surat lamarannya. Biasanya itu ke HRD atau bagian personalia atau rekrutmen ya, atau hire manager. Nah, kebanyakan job seeker itu memasukkan tujuannya ke pimpinan perusahaan atau direktur perusahaan atau store manager. Ya sebenarnya sih tidak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena surat lamaran teman-teman itu pertama kali akan masuk dan diseleksi oleh HRD atau tim personalia. Kemudian cantumkan nama perusahaannya. Jadi jangan sampai salah ya nama perusahaannya. Kemudian alamat dan kotanya. Oke, kita ke bawah. Nah, di bagian pembukanya, pembuka surat itu, sini ya, bagian pembukanya ya. Nah, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan untuk posisi, nah, dan bla bla.
usahakan di bagian pembuka itu teman-teman menampilkan posisi apa sih yang dicari, kemudian nama perusahaannya, kemudian teman-teman dapat informasi ini dari mana dan kapan, ya. Nah, ini penting sebagai pembuka. Karena HRD akan melihat keseriusan teman-teman untuk melamar di posisi ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya. Yang perlu teman-teman perhatikan juga yaitu saat mengisi biodata. Nah, ini ada biodata mulai dari nama lengkap sampai IPK terakhir. Ya, biodata teman-teman yang penting-penting aja yang dimasukkan. Biasanya itu ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, status agama, pendidikan terakhir, dan IPK terakhir. Nah, ini silakan teman-teman isi. Pastikan nomor telepon dan email teman-teman itu aktif dan bisa dihubungi. Karena biasanya HRD menghubungi teman-teman itu melalui HP dan nomor HP dan alamat email. Oke. Kemudian pendidikan terakhir juga dicantumkan dan IPK terakhir. Ini juga menjadi bahan penilaian dari HRD. Nah, sekarang kita ke bagian di bawah dari biodata ya. Nah, ini adalah bagian yang jarang sekali dicantumkan oleh para pencari kerja atau para job seeker saat membuat surat lamaran kerja. Apa itu? Ini adalah keterangan di mana teman-teman bisa memasukkan kelebihan teman-teman. Ya, misalnya di sini, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik. Latar belakang pendidikan saya telah membentuk saya menjadi pribadi yang senang berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang. Saya terbiasa bekerja dengan tim, mengoperasikan komputer, dan membuat bahan presentasi yang menarik. Nah, jadi di bagian inilah kunci dari surat lamaran kerja yang menarik. Karena secara tidak langsung, teman-teman sudah menjual dalam tanda kutip ya, maksudnya mempromosikan diri teman-teman kepada HRD bahwa teman-teman punya kelebihan itu. Nah, ini yang jarang sekali dicantumkan oleh para job seeker ya. Kuncinya ada di sini nih. Kemudian bagian bawahnya seperti biasa ya, teman-teman silakan lampirkan daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah, fotokopi surat pengalaman kerja, sertifikat kalian, dan pas foto. Cukup 5 ini saja. Jadi kalau teman-teman kirim surat lamaran kerja nggak usah banyak-banyak. Cukup surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, ijazah, fotokopi ijazah dan transkripnya, fotokopi surat pengalaman kerja, atau misalnya ada sertifikat keahlian, dan pas foto yang terbaru. Oh iya, biasanya teman-teman job seeker itu juga kadang tidak sesuai. Misal di pendidikan terakhir di biodata itu dia SMA, tetapi yang dilampirkan adalah ijazah S1 ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan oleh teman-teman job seeker saat membuat surat lamaran kerja dan melampirkan dokumen-dokumennya. Nah, kemudian bagian terakhir. Nah, sama seperti yang lain ya biasanya ya, demikian surat lamaran dan bla bla bla. Oke, nah ini juga silakan cantumkan nama teman-teman dan tanda tangan. Paling sering ditemui itu job seeker buat surat lamaran kerja tapi tidak tanda tangan. Ya. Perlu pakai materai enggak? Sebenarnya enggak perlu amat, ya. Yang penting teman-teman tanda tangan cukup. Udah. Nah, ini dia contoh surat lamaran kerja yang mungkin bisa menarik perhatian HRD, dan semoga ini bisa jadi referensi teman-teman untuk bisa membuat surat lamaran kerja versi teman-teman sendiri. Oke. Nah, itu dia teman-teman cara membuat surat lamaran kerja yang bisa menarik perhatian HRD. Jadi silahkan dicoba ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan terus pantengin channel ini karena kita akan banyak share video-video tentang lowongan kerja. Oke, terima kasih.